Mulai ya hari ini ya. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat dan walafiat ya pastinya. Dan hari ini sesuai dengan jadwal kita bahwa ada Pak Haidir yang akan menjadi narasumber atau bintang tamu di acara Laundry Talk yang rencananya akan share ya pengalaman beliau membuka usaha laundry di Makassar, Indonesia Timur. Dan kemudian boleh dimatikan dulu ya. Di Indonesia Timur, kemudian sampai beliau menjadi market leader supermarket laundry di wilayah timur gitu ya. Dan beliau dulu adalah sekjen dari Asosiasi Laundry dan saya menjadi wakilnya beliau. Lalu setelah itu saya menggantikan Pak Haidir. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang, sharing bagaimana beliau bisa sukses menjadi pengusaha laundry dan juga pengusaha peralatan laundry di daerah Makassar maupun di Indonesia Timur. Oke, dari semua Pak Haidir hari ini, kemudian saya sapa dulu sudah ada Pak Andreas Sarefa yang juga seperti biasa menemani. Salah. Kemudian, wah ada Pak Nyoman Kargana, halo Pak. Wih, Pak Nyoman itu. Ya, Salam hormat nanti, Pak Nyoman halo. ini. Ya, Bisa nggak, Del? Kalau yang lain boleh di-mute dulu. Pak Irwan ya. Halo, bisa kan? Reva Laundry boleh di-mute dulu. Oke, ya. Jadi hari ini sudah hadir teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya, kita seperti biasa melakukan sharing. Dan saya mohon maaf sekali hari ini karena masih di jalan, jadi saya tetap berusaha acara ini bisa berjalan lancar. Jadi saya minta Pak Andri boleh bantu untuk melanjutkan seperti biasa as moderator. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Eva. Ini kita jam-jam yang rawan ini ya. Nah, kita hari ini akan dengar sharingnya, ceritanya dari kawan saya yang hebat ini. Ini milenial senior nih, kelahiran 82 ya, jadi masih milenial juga dia. Kalau saya jelas kolonial ya. Kalau dia ini masih milenial ya, dan turbulensi kehidupannya, pengalamannya juga luar biasa ini ya. Jadi memang Makassar ini melahirkan orang-orang yang kuat dalam bisnis ya. Mbak, dari mana, Mbak? Udah ke sini? Oh, belum, Pak. Ya, Bapak. Ini suara siapa bocor ya? Iya, mohon yang lain dimatikan dulu, di-mute ya, kita biar bisa. Ya, Pak Haidir ini turbulensinya yang sempat tercatat di media itu, ini dia pernah jadi wirausaha muda mandiri ya, dapat finalis 2012, bikin kemudian ayam dengan brand tertentu, tapi melesat dengan cepat dan meluncur hancur dengan cepat. Jadi ini kalau mentalnya nggak kuat habis ini ya. Tapi itu bekal yang bagus katanya ya. Apa yang tidak membunuhmu menguatkanmu katanya kan. It doesn't kill you, make you stronger katanya ya. Nah, kemudian di sisi lain juga beberapa teman yang belum familiar dengan kawan satu ini orang yang mulai kerjanya dari office boy loh. Betul ya, Pak Haidir ya. Jadi kalau mau lihat tampang mantan, jangan cuma mantan sekjen ini juga mantan office boy. Bukan, jangan dibalik ya, sekjen bukan mantan saya itu. Nah, karena cita-cita mau dipromosi jadi kepala cabang di Ambon, dia yang belum S1 waktu itu harus masuk
kampus lah, di kampus bukannya dia kuliah, malah dia masuk ke bisnis. Nah, itulah ya, berbelok kehidupannya luar biasa. Nah, ini kita nanti mencoba mencari apa mutiara-mutiara pelajaran-pelajaran dari apa yang sudah dilalui ya. Nah, saya usul kita bagi 3 bagian pembicaraan kita. Yang pertama bersifat past tense gitu ya, sesuatu yang kita lihat apa sih yang membuat seorang Haidir masuk ke bisnis ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu nanti kita melihat bagaimana khususnya seorang Haidir melihat atau melewati masa pandemi ini, ya. Ini situasi yang challenging ya. Dan bagian yang ketiga nanti kita bisa kulik-kulik, kita bisa tanya bagaimana dari timur dia melihat dunia laundry di Indonesia di tahun-tahun mendatang, gitu ya. Oke, Bung, nggak panjang lagi. Silakan waktunya bagian pertama menjawab pertanyaan kenapa sih sampai nyemplung ke laundry ini? Kepepet, dipaksa mertua atau bagaimana? Silakan. Saya awalnya emang cuma terpikir, waktu itu kan sudah bangkrut beberapa kalinya. Seingat saya dari 9 usaha yang sudah saya buat, 9-9-nya bangkrut. Nah, itu sudah setelah sekitar 6 tahun berbisnis, yang ke-9 itu bangkrut lagi. Nah, bahkan sempat jadi juara tingkat nasional Wirausaha Muda Mandiri. Nah, setelah itu saya akhirnya terpikirkan bagaimana caranya saya memilih bisnis yang simple, mudah dibuatkan sistem yang akhirnya nanti bisa berjalan dengan sistem yang nggak terlalu ribet. Karena sebelumnya saya buat franchise, itu makin besar bisnisnya, makin pusing jadinya, makin tidak ada waktu untuk diri sendiri, bahkan semakin besar semakin pusing, semakin banyak yang diurusin. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke laundry waktu itu. Pas saya buka laundry, rasanya seperti ngalir aja. Waktu saya buka laundry, akhirnya terus berkembang, akhirnya saya buat bagaimana supaya saya bisa share semua yang sudah saya lakukan. Akhirnya sampai terpikirkan untuk mendirikan sebuah asosiasi yang menaungi para pengusaha laundry. Ya dari situ terus berkembang sampai seperti sekarang. Sebenarnya sih maksudnya nggak ada yang terlalu lah. Alhamdulillah saja saya menjalani semuanya, prosesnya, apapun seperti yang dibilang tadi, apapun yang tidak membunuh kita itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Jadi bukan berarti tidak ada masalah yang saya lalui, tapi saking banyaknya masalah yang berani saya hadapi, itu membuat saya semakin expert di bidang ini. Jadi jadi kalau nantinya menjalani bisnis menemukan masalah, sebenarnya itu hal yang baik karena dari masalah itu kita bisa belajar banyak. Itu aja. Ya, kalau nggak salah itu yang awal itu Laundry 88, betul ya? Banyak bikin brand. Laundry 88, terus pernah juga ada yang Bosman Laundry, ada Kilat Laundry, macam-macam lah semuanya. Itu ada kaitannya karena dimulainya 8 Agustus? Oh enggak. Asalnya ada laundry yang sudah banyak cabangnya, tapi waktu saya lihat sepertinya ada masalah di fundamental bisnisnya. Menurut saya seperti itu. Akhirnya saya tawarkan bagaimana kalau saya kelola laundrynya, yang saya lihat beberapa cabang, tapi semuanya cuma masalah manajemen. Ada masalah manajemen. Jadi saya pakai namanya, saya besarkan namanya, tapi yang cabangnya dia cabangnya sendiri, tapi saya arahkan bagaimana supaya bisa berkembang. Akhirnya saya memulai langsung dengan 10 cabang. Nah, tapi punya saya cuma 1. Tapi punya dia ada 9, tapi saya arahkan ini harus begini, ini harus begini. Nah, akhirnya semakin berkembang. Waktu semuanya sudah mulai berkembang, ya saya akhirnya terpikir bagaimana kalau saya memulai dengan brand saya sendiri. Tapi di awal itu memang saya terpikirkan akan lebih mudah kalau memulai dengan brand yang sudah punya banyak cabang. Dia sudah punya nama di mana-mana kan. Nah, itu dia membantu kan dari segi marketing. Seperti itu.
sudah berpikir strategis gitu ya. Itu dari 2000 awal. Makanya 2014 ya. Ya sekitar itulah 2014. Mungkin ya sekitar segitu. Nah, kenapa kok cepat kalau dalam ini 2016 sudah bikin supermarket laundry? Itu gimana itu ceritanya kok jadi cepat sekali? Awalnya saya lihat sebuah bisnis itu, sebuah komunitas bisnis itu akan mudah untuk berkembang kalau didukung sebuah penyedia kebutuhan dan perlengkapan laundry. Sama mungkin seperti di Jakarta, mungkin sebuah bisnis bisa berkembang kalau ada penyuplai semua kebutuhannya yang lengkap dengan harga terjangkau. Dengan sistem pendukung ya. Iya, di semuanya itu. Kita bisa lihat di semua DPD di semua kota, kalau tidak ada toko yang menyediakan kebutuhan bisnis apapun itu sebenarnya sih, khususnya laundry, pasti tidak berkembang bisnisnya. Bahkan orang melihat sebelah mata bisnis itu karena memang secara umum bisa dihitung hanya beberapa yang pebisnis yang sukses di bidang itu karena memang mesin yang dia butuhkan, kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan semuanya harganya mahal atau bahkan tidak bisa ditemukan. Jadi saya akhirnya terpikir kalau saya mau berkontribusi untuk dunia laundry, nomor satu saya terpikirkan dulu saya harus bikin organisasinya. Saya ajak beberapa teman-teman, akhirnya kita bikin organisasi. Yang kedua, saya harus dirikan memudahkan semua pengusaha laundry untuk mendapatkan kebutuhan laundry yang lengkap dan murah. Itu saja. Yang lengkap dan murah yang akhirnya bisa mengembangkan para pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Khususnya di wilayah saya. Di wilayah lainnya kita ajaklah semuanya. Setiap DPD harus bisa menyiapkan kebutuhan para pengusaha laundry murah dan lengkap. Banyak pilihannya. Kalau waktu tahap-tahap awal rintisan yang paling bikin pusing kepala itu apanya sih? Dapat supply-nya atau orangnya atau apanya gitu? Sebenarnya ya bukan semuanya bikin pusing, tapi sebenarnya kita bisnis itu memang cari tantangan ya. Intinya harus paham dulu, harus paham sebenarnya fundamental dalam berbisnis. Kita berbisnis ini bukan cari kerja, tapi cari uang. Dan uang yang kita cari juga ini bukan untuk sekedar hidup, harus bisa buat kita sejahtera. Kan banyak juga itu yang penting banyak dikerja, akhirnya laundry-nya dijual murah sekali, yang penting banyak dia kerja. Ya sudah, alhamdulillah akhirnya banyak kerjaannya, tapi uangnya nggak ada. Nah itu juga yang salah, karena kita bukan cari kerja, cari uang. Uang yang kita cari pun bukan untuk sekedar hidup, harus bisa bikin kita sejahtera. Kenapa harus sejahtera ini penting? Karena kalau sudah lama kita jalankan bisnis itu dan tidak membuat kita sejahtera, pasti kita malas ngurusinnya. Sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, gitu-gitu aja ya. Akhirnya kita malas ngurusin karena tidak bikin kita sejahtera. Baru hujan sedikit saja, nggak usah deh diurusin. Tapi kalau kita tahu bisnis ini bisa membuat kita sejahtera. Jadi, halo? Ya, sorry. Fundamentalnya itu apa? Menurut Bung Haidir, apa itu yang disebut fundamental bisnis itu apa tadi? Yang dimaksud? Saya sebenarnya ada slide-nya. Ya, bisa di-share. Atau mau ditampilkan sekalian? Atau ngobrol boleh, aja dulu? Silakan. Coba Mbak Cindy ditampilkan. Tadi saya sudah share ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, ya, oke. Ya. Nah, silakan. Kita dengerin dulu. Ini ada yang bocor, siapa ya? Oke, silakan dulu. Nah, ini kalau kita paham sebenarnya tujuan kita berbisnis, akhirnya nanti kita paham juga apapun masalah yang kita hadapi itu cuma sebagai sesuatu yang harus dilalui untuk bisa menjadi sukses.
Jadi makin pusing pun ya dihadapi aja semuanya, dinikmati istilahnya. Nah, yang harus kita pahami dulu, tujuan berbisnis. Kita berbisnis itu bukan cari kerja, tapi cari uang. Banyak yang tidak pahami seperti ini, karena ya selalu ada yang berpikir yang penting banyak kerjaannya, akhirnya banting harga, jual murah. Bahkan dia tidak tahu berapa HPP-nya, yang penting harga jualnya di bawah harga jualnya kompetitor. Nah, itu yang lebih parah, akhirnya kerjaannya banyak, tapi uangnya nggak ada. Nah, kadang karena memang secara umum dia tidak tahu bagaimana menghitung HPP, bagaimana menghitung biaya operasional. Nah, uang yang kita cari pun itu, artinya harus paham dulu, kita bisnis bukan cari kerja tapi cari uang. Uang yang dicari pun bukan untuk sekedar hidup, harus bisa bikin kita sejahtera. Next-nya. Next slide-nya bisa Nah, sejahtera itu penting, itu sebagai standar yang harus bisa membuat kita sejahtera. Kenapa? Kalau tidak bisa bikin kita sejahtera, pasti kalau sudah jalan 2-3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, akhirnya kita malas ngurusinnya. Hilang semangat hilang gairah untuk mengurusi bisnis itu. Makanya penting bahwa target yang kita buat itu harus bisa membuat kita sejahtera. Banyak suaranya kayaknya. Lanjut. Gini, udah mundur lagi tadi. Nah, jadi kita harus bikin target, karena sejahtera itu kadang kan tidak ada ukurannya. Ya. Nah, kadang sejahtera itu kan tidak ada ukurannya, kadang membuat untuk orang lain sejahtera, untuk kita juga tidak. Makanya kita harus bikin target. Bisnis kalau ada targetnya itu omong kosong sebenarnya. Bahkan kita tidak tahu apa yang dikejar. Target ini penting karena semua yang kita lakukan harus tujuannya agar target tercapai. Kita bikin menjual harga segini karena target saya seperti ini. Kita membuat strategi seperti ini, strategi promosinya seperti ini karena ada target yang harus kita kejar. Makanya jangan salah dalam menentukan target. Di dalamnya kan di lorong. Lanjut saja ya, meskipun ada beberapa gangguan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kriteria itu menentukan target. Target itu bukan hal yang mudah dicapai, bukan juga hal yang tidak mungkin. Dan yang ketiga, dia ada batas waktunya. Nah, ya sama seperti yang jelas dan terukur. Yang terakhir harus bisa membuat kita sejahtera. Karena ada orang yang membuat target itu tidak bisa membuat dirinya sejahtera juga. Targetnya terlalu mudah dicapai. Ada saya kadang ketemu orang bikin target, ya dia bikin laundry misalnya. Target yang dia buat itu yang penting sudah dapat penghasilan 2-3 juta lah 1 bulan untuk membuat laundry. Nah, itu kan kalau cuma 2-3 juta 1 bulan jadi pegawai laundry juga bisa. Tidak harus repot-repot jadi. Oke, saya lagi mau ada meeting nih ya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Next. Mungkin sebentar. Bapak Ibu semua, tolong yang mau ikut di acara kelas Laundry Talk bisa mohon di mute ya. Nanti ketika ada waktu untuk di unmute, silakan di unmute, nanti kita panggil namanya. Jadi tolong di mute ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya, thank you. Ya lanjut Pak Haidir, silakan. Balik lagi, bisnis itu penting untuk menentukan target. Ya. Kalau bisnis nggak ada targetnya, itu biasanya nggak akan bikin strategi juga. Target itu harus dicapai bagaimanapun caranya, makanya harus bikin strategi. Strategi itu cara untuk mencapai target ini. Nah, target kita sudah bilang, target itu bukan hal yang mudah dicapai, bukan juga hal yang tidak mungkin, dan dia harus ada batas waktunya. Ini penting semuanya. Yang keempat, dia harus bisa membuat kita sejahtera. Nah, jadi jangan salah menentukan target. Begitu salah kita menentukan target, salah juga nanti menentukan strateginya, merancang strateginya. Nah, makanya cara menentukan target itu bisa kita hitung dari nilai investasi, bisa kita hitung dari kapasitas produksi, bisa kita hitung dari sewa tempat, atau dari luasan market. Paling kebanyakan dari 4 ini. Ya. Ini penting ya. Bisnis harus ada targetnya.
Kalau ada targetnya, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk supaya target tercapai. Ya, bisa dievaluasi Kita- jadinya. Iya, bisa dievaluasi. Misalnya kita menentukan harga jual pun karena target saya seperti ini. Saya butuh misalnya 20 juta sebulan. 20 juta ini bukan hal yang mudah sebenarnya, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Dan harus tercapai dalam jangka waktu misalnya 8 bulan harus sudah tercapai. Harus kita tetapkan jangka waktunya. Nah, kalau ada jangka waktunya, akhirnya kita bikin strategi juga. Berarti di bulan ke-7 sudah harus bagaimana, di bulan ke-6 bagaimana, besok sudah harus bagaimana ini bisnis. Karena ada batas waktunya. Dan pastikan Ya. target yang kita buat itu nantinya bisa bikin kita sejahtera. Nah, cara menentukannya bisa dari nilai investasi atau kapasitas produksi. Yang ketiga sewa tempat atau luasan market. Saya jelaskan sedikitnya. Ya. Coba next. Nah, kalau berdasarkan dari nilai investasi, simpelnya sih gini. Kalau kita pakai uang 100 juta berbisnis, harusnya dia bisa menghasilkan minimal 5-10% per bulan. Ini kalau laundry ya. Kalau yang lain mungkin agak berbeda hitungannya. Saya dari pengalaman seperti itu. Jangan sampai kita pakai uang 100 juta, tapi menghasilkan cuma sekitar 200.000 sampai 500.000 sebulan. Itu sama saja dengan bunga bank. Ya kan? Kalau bunga bank kita taruh 100 juta di bank, dia paling menghasilkan ya seperti itu. Tanpa kita kerja pun bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu. Makanya kita harus bikin target. Kalau kita pakai bisnis misalnya 200 juta, harusnya dia menghasilkan 10 sampai 20 juta sebulan. Keuntungan bersih dibandingkan nilai investasi. Next. Nah, contoh kalau kita pakai nilai 100 juta dan dikelola untuk bisnis nanti, maka profit yang harus dihasilkan 5-10%. Ah, kalau kita sudah tetapkan targetnya seperti ini, nantinya kita rancang strategi seperti itu juga. Ada strategi marketingnya bagaimana, strategi operasionalnya bagaimana, strategi SDM-nya, strategi keuangannya. 4 ini strategi jalan supaya target tercapai. Makanya tidak boleh kita menggunakan investasi yang terlalu besar, padahal potensi keuntungan yang dihasilkan, target yang kita buat terlalu kecil atau terlalu mudah, atau bahkan keuntungan yang didapatkan meskipun lebih bagus kalau kita taruh di bank daripada kita buat bisnis laundry. Maka targetnya itu hitungan saya 5-10% dari nilai investasi. Keuntungan yang harus dihasilkan. Artinya kalau di bawah 5% target yang kita tentukan, kalau di bawah 5% itu tidak akan menarik. Kalau di atas 10% harusnya harus lebih teliti hitungannya. Next coba. Yang kedua, kalau kita bikin target berdasarkan kapasitas produksi. Biasanya ini kalau berdasarkan kapasitas produksi, kalau kita beli bisnis yang sudah jalan, biasanya kan harganya lebih murah. Saya ada banyak beli bisnis gitu, bisnisnya mesinnya banyak tapi usahanya sudah hampir bangkrut, sudah mau tutup. Kalau kita beli usahanya kan biasanya harganya murah. Makanya target yang kita tetapkan bukan berdasarkan nilai investasinya, tapi kapasitas produksinya. Contohnya kalau dia pakai misalnya 5 mesin, kita harus bikin target juga berdasarkan jumlah mesinnya. Jangan berdasarkan nilai investasinya yang sangat kecil tadinya kan, karena memang bisnisnya dalam keadaan bangkrut jualnya. Jadi kita bikin target berdasarkan kapasitas produksinya. Saya hitungannya itu, coba next dulu. 50% dari kapasitas produksi. Ini ada saya kasih contoh juga di situ. Kalau contoh misalnya, kalau kita beli laundry yang sudah tutup, harganya murah, tapi dia mesinnya ada 5. Biasanya kan mesinnya 5 itu harusnya kita bikin target, satu mesin kapasitasnya bisa 20 lot per hari. Kita hitung targetnya setengahnya itu berarti cuma 10 lot per hari. Kalau ada 5 mesin, berarti targetnya 50 lot per hari. Makanya kita bikin target berdasarkan itu. Kalau kita bikin target 50 lot per hari, semua nanti strategi yang kita buat harus untuk mewujudkan target itu, agar target itu tercapai.
Mulai dari strategi marketingnya, bagaimana cara kita promosi supaya ada 50 lot per hari. Nah, operasionalnya juga begitu. Operasional kan sesuai tadi kapasitas produksinya. 50 lot ini bisa dihandle dengan 5 mesin pertama. Kedua juga SOP kita buat untuk bisa menghandle 50 mesin. Sistem juga ya, semuanya seperti itu. SDM-nya juga harus kita sesuaikan. Kita harus, siapa yang harus kita gaji, bagaimana sistem penggajiannya, berapa orang yang kita gaji. Yang penting bisa menghandle 50 lot. Karena kita beli mesin, kita beli laundry yang kapasitasnya, yang mesinnya ada 5 mesin di dalamnya. Jadi kita bikin target bukan berdasarkan nilai investasinya. Coba next. Ya. Atau ada juga yang berdasarkan sewa tempat. Targetnya sih kalau omset sebulan itu, kalau kita pakai tempat yang harganya mahal, harusnya targetnya juga semakin tinggi. Semakin mahal sewa tempat yang kita gunakan, harusnya kita buat target semakin tinggi juga omset yang harus dihasilkan. Nah, rumusnya biasanya sih omset 1 bulan itu sama dengan sewa tempat 1 tahun. Kalau kita sewa tempat 50 juta, targetnya harus kita buat menghasilkan omset 50 juta juga sebulan. Nah, jangan sampai kita menggunakan, misalnya kita pilih tempat yang mahal, pertimbangannya bukan karena bisa menghasilkan omset yang tinggi, tapi karena suka dengan warnanya mungkin, atau karena dekat dengan rumah keluarga, ya akhirnya kita pilih tempat yang mahal. Padahal tidak ada hubungannya sama bisnis. Nah, coba next. Atau dengan luasan market. Nah, anggaplah misalnya begini, kalau saya biasanya kalau kita mulai, kita harus hitung dulu berapa market di sekitar situ. Market itu hitungannya kalau laundry paling 1 sampai 2 km dari tempat kita buka. Kita harus hitung ada berapa keluarga di sekitar market itu. Contohnya biasanya kan kita tinggal tanya sama Pak Lurah kah, ataukah di kantor kecamatan ada berapa kakak kan, atau misalnya lihat ada berapa perumahan. Dari perumahan ini kita bisa tanya sama security-nya atau sama pengelolanya ada berapa rumah di situ. Kalau ada 4.000 keluarga di situ, 4.000 kakak, kita harus bisa menghitung 5-10% itu akan menjadi market share-nya kita, atau sekitar 200 sampai 400 keluarga. Anggaplah 300 keluarga. Satu mesin itu kan bisa untuk 50 orang. Jadi kalau kita untuk 4.000 keluarga sekitar situ, berarti market share yang bisa kita sasar sekitar 200 sampai 400, anggaplah 300 orang. Berarti harus kita pakai ada mesin di situ. Karena satu mesin bisa handle untuk 50 orang. Hitungannya seperti itu. Artinya jangan sampai kita bikin bisnis, kita bikin target yang di situ tidak ada orang, tapi kita pakai mesin yang banyak. Atau sebaliknya, marketnya keren sekali, banyak sekali orang di situ yang butuh, yang bisa menjadi customer, tapi kita cuma pakai satu mesin. Itu juga salah akhirnya. Nah, samalah semuanya. Nah, next. Tadi kan saya sudah bilang, makanya kita harus bisnis harus punya target. Nah, dari target ini kita harus rancang strategi. Strategi itu tidak lepas dari 4. Marketing, operasional, SDM, keuangan. Jadi itu saja. Harus benar cara menentukan targetnya, dan dari target kita rancang strategi. Strategi itu cara supaya target tercapai. Nantinya apapun yang kita lakukan setiap hari, ujung-ujungnya supaya target kita tercapai. Nah, sama seperti tadi saya bilang, kita tentukan harga jual pun karena target kita seperti itu. Kita bikin spanduk pun isinya seperti itu spanduknya, karena target kita seperti ini. Kita apapun kita kerjasama mungkin dengan seseorang atau dengan hotel atau dengan apa, karena target kita seperti ini. Kita gaji SDM. Masalah ada bang di Lazada. Kalau dari Lempang sudah ke lagi. Suara-suara. Kita lagi. Ya. Lanjut ya. Halo.
Ya, silakan lanjut. Nah, kalau sudah ada target, akhirnya kita rancang strateginya. Strategi marketing itu bagaimana kita mendatangkan orderan atau market sesuai dengan target yang kita buat. Misalnya tadi kalau kita butuh 20 juta omsetnya, ya 20 juta profitnya kan, karena kita pakai misalnya investasi 200 juta, berarti kita harus menghasilkan omset 20 juta. Kalau omsetnya 20 juta, kalau kita pakai investasi 200 juta, berarti kita harus menghasilkan targetnya itu 20 juta sebulan keuntungan bersihnya. Kita biasa bikin target langsung berdasarkan dari investasi. Kalau profitnya 20 juta, berarti itu omset sekitar 50 juta. Nah, kalau omsetnya 50 juta, berarti sekitar 1,7 juta per hari. Kalau 1,7 juta per hari, berarti harus ada, kalau 30, berarti sekitar 50 orderan per hari. Akhirnya kita tinggal sampaikan ke bagian marketing, kita harus punya strategi marketing, bagaimana bisa mendatangkan 50 orang per hari. Itu kan diambil nanti dari jumlah market yang kita sudah hitung sebelumnya. Jadi tergantung marketing offline-nya atau online-nya. Offline-nya kan tentang brosurnya, apa isi brosurnya, terus bagaimana yang kita tawarkan, apa promosi di dalamnya, program-programnya bagaimana. Intinya harus mendatangkan 50 orderan setiap hari. Begitu juga online-nya. Apapun isinya, apapun strateginya, harus dia mendatangkan 50 orderan per hari. Kenapa? Karena kita pakai investasi 200 juta, berarti harus menghasilkan 20 juta sebulannya. Keuntungan bersih. Itu dari strategi marketing. Ada juga nanti strategi operasionalnya. Kalau 50 orderan yang harus kita kerjakan, berarti mesinnya harus sekitar 4 atau 5. Nah, dari situ juga harus kita bikin SOP. Harus bikin sistem. SOP itu kan aturan tertulis menjalankan bisnis, mulai dari buka pintu sampai tutup pintu. Ini penting. Kalau bisnis tidak ada SOP-nya, artinya nanti jalan itu bisnis kalau ownernya ada di sana, itu istilahnya ownernya harus bisa terus di situ, nggak boleh kemana-mana. Istilahnya juga ya ownernya harus terus kerja sampai mati. Tinggal mana yang duluan mati, bisnisnya atau ownernya. Iya, karena nanti ownernya ada baru jalan bisnisnya. Kenapa? Karena dia tidak buat SOP. Nah, ini juga menjadi masalah operasional kalau bisnis tidak ada SOP-nya. Bahkan kan berapa kejadian biasanya ownernya tidak bisa ke kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan omsetnya atau ada pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena pegawainya nggak ada. Atau bahkan bisnisnya nggak bisa dijalankan. Nggak bisa berjalan kalau dia tidak ada. Itu masalah juga, masalah operasional. Jadi harus kita buat SOP-nya. Kedua juga kalau ada bisnis yang tidak bisa jalan kalau tidak ada ownernya, itu sama saja. Nanti ownernya ada baru bisa jalan, itu sama saja ownernya menghargai dia punya tenaga sama dengan harga tenaga pegawai. Nah, itu yang jadi masalah di bisnis juga kalau dia tidak punya SOP. Nah, dari SOP nanti ada sistem namanya. Bagaimana itu SOP ditaati sama pegawai yang akhirnya nantinya tanpa, kan ada juga SOP-nya ada, tapi nanti ada ownernya baru ditaati. Kalau ownernya tidak ada, tidak dijalankan. Nah, itu SOP ada tapi sistem tidak berjalan. Itu juga tugas yang harus dijalankan owner untuk membuat SOP dan menguatkan sistem dan menyeimbangkan kapasitas produksi dengan target yang sudah dibuat. SOP dan sistem kapasitas produksi ini juga berkaitan sama target. Pokoknya semua ini strategi, tujuannya cara untuk membuat target tercapai. Termasuk juga ini sumber daya SDM-nya, termasuk juga keuangannya. SDM kan tentang orangnya. Jadi marketing tentang mendapatkan orderannya, operasional bagaimana mengolah orderan itu sesuai dengan target yang dibuat tadi, supaya bisa jadi omset. SDM tentang orangnya, berapa yang dibutuhkan, siapa saja yang harus kita gaji, bagaimana standarisasinya, apa yang harus dilakukan, itu tentang SDM-nya. Terakhir tentang keuangan. Ini keuangan yang paling penting. Karena kalau kita tidak paham tentang keuangan, minimal membaca laporan keuangan, itu bahkan kita tidak sadar, kadang kita tidak sadar bahwa semakin banyak orderan,
semakin banyak ruginya. Atau bahkan kita tidak sadar, kita jalankan terus bisnis, begitu akhir bulan baru sadar, kayaknya rugi nih ya 1 bulan. Dia tidak, karena tidak punya target dan tidak paham membaca laporan keuangan. Yang lebih parah nanti habis sewa tempatnya, baru sadar, ternyata 1 tahun ini kita tidak ada untung. Karena tidak paham membaca laporan keuangan. Makanya penting dari situ. Bahkan kalau kita paham membaca laporan keuangan, kita bisa tahu ada kecurangan hanya dengan membaca laporan keuangan. Oh ini kok omsetnya segini, tapi biayanya, omsetnya sama dengan bulan lalu, tapi biayanya malah membengkak. Oh kalau bukan ada yang bawa pulang sabun, akhirnya biaya tinggi, atau ada kecurangan di sini. Mungkin juga ada omset yang tidak masuk. Ya. Seperti itu. Coba next dulu. Nah, konsep dasarnya kan seperti ini. Uang itu adalah profit, kerja itu ada omset. Jadi kita bisnis kan kita cari uang, bukan cari kerja. Biar banyak kerjaannya kalau tidak ada uangnya. Biar banyak omsetnya, kalau tinggi biayanya, nggak ada profitnya. Akhirnya kerjaannya banyak tapi nggak punya uang. Nah, Ya. coba next. Nah, ini terakhir. Next. Nah, kalau dari sini nanti kita coba tanya jawab aja deh. Ya. Nah, ini profit itu kan rumusnya omset dikurangi biaya. Nah, supaya banyak uangnya harus banyak kerjanya, tapi jangan dihabiskan itu omset untuk biaya semuanya. Jadi kalau profitnya mau dinaikkan, omsetnya dinaikkan, biayanya harus ditekan, bukan dikurangi, ditekan ya. Karena ada beberapa biaya yang tidak mungkin bisa dikurangi. Nah, omset itu rumusnya volume kali harga. Biaya itu ada 2, ada HPP, ada biaya operasional. Artinya gini, kalau profitnya mau naik, berarti omsetnya dinaikkan. Omsetnya kalau mau dinaikkan, volumenya ditambah, harganya juga dinaikkan. Atau salah satunya, atau dua-duanya. Kalau volume mau dinaikkan, itu dengan promosi. Kalau kita promosinya gencar, bikin iklan, baru kita promosikan di mana-mana, insya Allah itu volume bisa naik. Kalau harganya mau dinaikkan, itu dengan kualitas, branding. Buat sesuatu yang orang merasa pantas untuk membayar mahal, karena memang kualitasnya bagus, atau ada kebanggaan di situ. Nah, atau dua-duanya, kita iklan besar-besaran, dan harganya juga dinaikkan, nah, akhirnya omsetnya juga bisa naik. Nah, terus biayanya ditekan. Nah, ada namanya HPP, ada namanya biaya operasional. Masing-masing dari kita harus sudah paham bagaimana cara menghitung HPP, bagaimana cara menghitung biaya operasional. Karena kalau kita tidak paham, bisa saja semakin banyak yang kita jual, semakin banyak ruginya. Ya, lanjut. Ya, itu intinya ada HPP, ada biaya operasional. Ini harus dipahami dulu. HPP itu biaya yang timbul karena ada orderan. Kalau banyak orderan, banyak biayanya. Sedikit orderan, sedikit biayanya. Bahkan kalau tidak ada orderan, tidak ada juga biaya. Ya. Nah, beda dengan fixed cost, itu biaya operasional, itu biaya tetap. Banyak atau sedikit orderan, atau bahkan tidak ada orderan, Mesti bayar terus. Biayanya relatif sama. Kalau kita tahu HPP, kita bisa tahu berapa harga jual yang ideal untuk kita punya layanan. Kita bukan berdasarkan karena sudah menghitung HPP. Ya. Halo? Apa terputus? Ya, lanjut. Tadi terputus. Oh, terputus ya. Oke. Baik. Masih ada? Halo.
Jangan kan kalau kita tahu HPP, kita bisa menentukan harga jual. Karena Betul. banyak orang yang menentukan harga jual hanya berdasarkan kompetitor. Kalau kompetitornya jual 3.000, berarti dia jual 2,5. Kalau kompetitornya jual 2.000, ya berarti dia jual 1,5. Berarti kalau kompetitornya bangkrut, ya berarti dia juga akan bangkrut segera. Nggak lama setelah dia ikutin sama kompetitornya. Harusnya kita menentukan harga jual berdasarkan HPP. Jadi selisih dari HPP dan harga jual itu namanya gross profit. Nah, tapi kalau fixed cost itu biaya tetap. Jangan sampai kalau kita tahu fixed cost atau biaya operasional, kalau kita sudah bisa ukur, berarti kita bisa ukur berapa minimal orderan yang harus kita hasilkan dalam sebulan. Berarti kita bisa buat target. Berapa orderan yang harus kita cari dalam sebulan paling minimal supaya ini usaha tidak rugi. Karena bukan berarti ada orderan pasti ada untung. Belum tentu. Kalau dia tidak bisa membayarkan biaya operasionalnya kayak gaji pegawai, sewa tempat, atau cicilan-cicilan lainnya, tetap saja meskipun ada orderan, tetap saja rugi usahanya. Yang lebih parah, kalau harga jualnya tanpa dia sadari ternyata lebih rendah dari HPP-nya. Kejadian. Jadi, itu ya. Kalau kita cari profit, pastikan semua uang yang harusnya masuk, jangan sampai tidak masuk. Dan kedua, pastikan semua biaya yang seharusnya tidak perlu keluar, jangan sampai keluar. Dan itu ngukurnya dengan cara membaca laporan keuangan. Kita bisa tahu ada kecurangan atau tidak kalau kita bisa baca laporan keuangan. Gitu. Ya, baik. Tapi simpel aja deh, daripada nanti saya kepanjangan ngomongnya baru nggak ada yang paham. Saya juga kasihan ini masih sementara bikin slide juga tadi. Ya. Atau ada yang mau kita sharingan aja, apalagi ada Pak di sini jurusan itu. Baik. Ngomong-ngomong, situasi Makassar sekarang, apakah sudah ramai kembali? Ya, alhamdulillah Makassar ramai terus. Ramai terus ya? Iya. Bagaimana efek pandemi terhadap dunia laundry di Makassar? Sebenarnya itu hanya bergeser dari orang-orang yang tidak bisa melihat peluang, bergeser ke orang-orang yang melihat peluang ini, peluang usaha laundry itu semakin bagus. Kan kita bisa sebagai toko kebutuhan laundry, alhamdulillah terbesar di Indonesia Timur sini, kita bisa lihat bahwa semakin banyak orang yang menjadikan bisnis laundry sebagai pilihan di saat pandemi. Waktu pandemi banyak yang dipecat, banyak yang terima pesangon, akhirnya begitu dia ada uang dan putus hubungan kerja, kebanyakan memutuskan untuk memilih bisnis laundry sebagai pilihan investasi waktu dia pensiun atau pandemi seperti ini. Kenapa? Karena hanya laundry yang dibolehkan buka. Waktu PPKM kemarin, baju, kuliner, semuanya harus tutup. Dan semuanya drop. Dan pihak ini terus terangnya juga kalau menurut saya, karena kita lihat data juga di sini dari toko juga, kebanyakan para pengusaha laundry malah putus asa dengan pandemi ini. Kita melihat kayaknya susah ini, akhirnya semakin sedih. Mereka tidak melihat lagi peluang yang ada, yang mereka lihat hanya masalah yang ada. Yang tidak ikut menikmati keunggulan keunggulan dari orang-orang yang memang bisa melihat peluang ini. Ya, justru pemain baru bertumbuh ya. Pemain baru bertumbuh dan yang memang bisa lihat peluang malah semakin meningkat. Ya. Iya. Oke. Menarik ini. Kalau dari segi supermarket laundry, permintaan dalam katakanlah 3-6 bulan terakhir itu mulai stabil atau punya range normal atau bagaimana? Enggak. Sekarang dari awal memang sebenarnya kita cuma tidak lihat peluang ya sebenarnya di awal, bahwa begitu banyak begitu pandemi akhirnya orang sudah malas keluar.
begitu malas keluar, belum lagi ketakutan terhadap virus itu, buat orang jadi melakukan apapun nggak berani. Tapi waktu kita bisa lihat peluangnya, seharusnya begitu hal ini terjadi, kita lihat kebutuhannya pasar apa. Kalau mereka malas keluar, kebutuhannya market, kalau mereka malas keluar, kita tawarkan layanan antar jemput gratis. Itu pertama. Kedua, kita tawarkan bahwa standar pencucian di laundry kami menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh dan disetujui oleh Asosiasi Laundry Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait. Nah, itu saya jelaskan. Akhirnya juga setelah itu omset juga jadi kembali normal dan orang-orang yang memang melihat peluang itu juga seperti itu. Oh, ternyata kita cuma harus melihat apa kebutuhan market saat ada pandemi seperti ini. Ya, betul. Salah satu klien saya justru meningkat omsetnya karena dia melihat peluang dan memulai menangani kasar bed ya pada masa pandemi. Jadi justru dia sangat tumbuh di awal-awal pandemi tahun kemarin bahkan di wilayahnya ya. Jadi ada variasi-variasi ya. Tapi kalau yang basisnya tempat kos dan sebagainya kelihatannya dampaknya sangat kuat ya. Kalau di awal-awal dulu dan di masa PPKM kemarin ya. Oke, baik. Saya lihat di sini ada kawan-kawan hebat ini. Pak Nyoman, apakah mau memberikan belum ya? Pak Nyoman, kemudian ada di sini Kak Widya. Kak Widya, apakah mau kasih komen tambahan? Kak Widya Kada. Siapa? Nyimak Pak. Pak Haidir guru saya Pak. Oke, belum mau kasih tanggapan, respon atau apa? Oke, iklan dulu boleh mungkin? Boleh. Mana nih? Candy atau Bayu boleh bantu untuk iklan dulu? Ada? Pesan berikut ya. Candy atau Bayu? Silakan. Candy atau Pak Bayu, silakan. Kali ini aku mau ngenalin sebuah aplikasi namanya EasyLoh. EasyLoh adalah sebuah aplikasi khusus laundry yang kamu bisa percayain banget urusan cucian kamu. Di EasyLoh juga, kalau misalnya kamu daftar bisa langsung dapat bonus Rp20.000. Selain itu ada yang namanya kode referral. Kalau temen kamu melakukan transaksi seperti isi saldo, daftar juga, kamu bisa dapat masing-masing Rp500. Nah, jadi kalau misalnya kamu capek, mager, atau nggak punya waktu untuk nyuci, kamu bisa serahin urusan cucian kamu ke EasyLoh aja. Kelebihannya bisa diantar jemput, banyak diskon, juga pasti pelayanannya cepat dan terjamin. Yuk download aja bareng aku, bisa di Play Store dan di App Store. Mau ngembangin usaha laundry pakai aplikasi? Jangan di-scroll dulu. Nah, jadi sekarang tuh udah ada aplikasi khusus laundry yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan usaha laundry kalian. Namanya EasyLoh. Keuntungan tuh ada banyak banget guys. Yang pertama, ini tuh mudah banget di-download di Google Play Store dan di App Store. Yang kedua, laundry pelanggan itu bisa dijemput dan diantar sesuai jadwal keinginan pelanggan. Yang ketiga, ada bantuan untuk meningkatkan usaha laundry kalian. Dan yang keempat, proses transaksi itu sangat mudah dan terjamin. Nah, tunggu apa lagi guys? Jika kalian ingin meningkatkan usaha laundry kalian, langsung segera daftarkan di www.easyloh.id. Oke, thank you ya Candy and Bayu. Oke, kita lanjut ke sesi mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau sharing teman-teman yang lain, boleh? Dari, nah ini ada Bu Aris nih kayaknya nih. Mungkin kita tanya Bu Aris nih, karena Bu Aris Fatmawati ada nggak di sini tuh? Sore Bu. Sore Bu. Baru datang. Nah, oke, kita tanya nih Bu Aris nih tentang Pak Haidir ya. Beliau. Nah, mana nih? Dengar. Ayo. Coba kasih komen dulu mengenai Pak Haidir nih. Oh iya nih, aduh dengar yang tadi jadi banyak yang harus diperbaiki. Makasih ya Pak Haidir. Apa yang diperbaiki nih?
Dari segala bisnisnya, fundamental, cara berpikir, targetnya, kan dari tadi tuh dibahas. Oh, jadi ada insight baru nih. Ya benar-benar. Saya juga tadi sempat dengar kata-kata Pak Idir, banyak kerja, gak ada duitnya. Ya kan? Mendingan sedikit kerja, banyak duitnya. Gitu kan? Amin. Kita juga lagi menuju ke sana tuh. Mau Nah, kayaknya mesti menjadi ini juga nih, inspirasi. Jangan banyak kerja, kalau nggak ada duitnya ya. Gitu ya. Oke, yang lain. Makasih Bu Eva kesempatannya. Makasih Pak Haidir penjelasannya. Makasih Pak Andreas. Yang lain lagi dari biasanya banyak-banyak. Ini kebetulan juga saya ini hal yang saya lakukan saat pandemi. Kita buka banyak cabang, tapi dengan menggunakan sistem crowdfunding. Nah, makanya tadi kan kita juga artinya bikin target itu berdasarkan nilai investasi. Karena kita lihat ternyata banyak investor, banyak orang yang punya dana, tapi tidak punya waktu untuk berbisnis, atau tidak punya keahlian untuk berbisnis. Yang akhirnya dananya itu hanya tersimpan di bank, tidak produktif. Akhirnya kita pikir, bagaimana caranya memproduktifkan dana mereka untuk menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih menarik daripada bunga bank. Dan ya kalau muslim kan jadi lebih berkah kan karena bukan bunga. Terus yang keunggulan utamanya juga akhirnya kita juga membuka lapangan kerja. Kita ikut menjadi solusi bagi permasalahan bangsa saat ini. Kita buka lapangan kerja, kita juga ikut memutar perekonomian. Nah, kita juga banyak buka seperti itu. Akhirnya misalnya kita buka laundry. Setelah kita hitung marketnya di situ ada sekitar sebanyak 4.000 misalnya, berarti kita harus butuh sekitar 250 juta investasinya. Kita target 25 juta keuntungannya, berarti omsetnya harus 45 juta. Kita hitung semuanya, intinya dia harus menghasilkan keuntungan yang menarik, yang kalau investornya kita bagi 1.000 nilai investasinya. Misalnya 250 juta, kita bagi 1.000 jadi 250.000. 250.000 ini kalau di bank, nggak seberapa penambahannya, bahkan kadang tidak bertambah. Tapi kalau dia dipindahkan ke sini, keuntungannya jauh lebih besar. Setelah itu berkah juga, ikut memutar perekonomian, membuka lapangan kerja. Dan bisnis itu jadi lebih kokoh jadinya saat banyak investor yang terlibat di dalamnya. Karena semua investor sudah pasti menjadi customer dari bisnis itu. Semua investor juga sudah pasti menjadi marketing gratis dari bisnis. Investor juga pasti doakan itu bisnis. Akhirnya jauh lebih kokoh. Biasanya kan kita buka dulu bisnisnya, begitu menghasilkan keuntungan seperti apa yang kita targetkan, kita lepas ke warga sekitar. Nah, dengan tujuan memproduktifkan dana nganggur masyarakat yang hanya nganggur tersimpan di bank. Sering itu kita investasinya sudah ditutup, tapi masih ada yang ingin berminat membeli investasinya. Makanya kita buka banyak. Terakhir bahkan kita kerjasama dengan PMI, ada juga kita kerjasama dengan Lapas, Lembaga Pemasyarakatan. PMI juga kita kerjasama dengan PMI. Jadi kita bikin laundry yang keuntungannya ada untuk PMI. Sebagian untuk investor, sebagian untuk pengelola yang menjalankan bisnis itu. Kemarin kita ada deal dengan PMI untuk membuka di semua kecamatan PMI yang ada di Makassar. Akhirnya kita membuka lapangan kerja yang banyak dan ternyata memang bisnis laundry itu nggak ada matinya. Intinya selama orang masih pakai baju, bisnis laundry itu tetap menarik untuk dijalankan. Yang bahkan dari informasi yang kami dapat juga investor-investor dari luar negeri pun sangat tertarik untuk bisa berinvestasi di bisnis laundry di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, bukan cuma di Jakarta atau kota besar. Makanya jangan sampai kita tidak ikut menikmati keuntungan yang bisa didapatkan dari bisnis laundry karena kita tidak bisa melihat peluang yang ada. Cuman bisa melihat masalah yang timbul, akhirnya cuman bisa mengeluh, cuman bisa ya berkeluh kesah di medsos, padahal harusnya kita bisa ikut mendapatkan keuntungan sekaligus menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini. Ambil peluangnya lah istilahnya. Mungkin bisa di-share juga ya dari pengalaman crowdfunding itu, ya biasa yang dihadapin apa mungkin mereka komplain atau karena saking banyaknya kepala jadi pusing ngurusinnya. Jadi boleh ceritain juga nggak enaknya ya, jangan enaknya aja nih. Ya sebenarnya
sebenarnya nggak ada pusingnya. Tadi saya juga sudah bilang, masalah itu pasti ada. Tapi masalah itu memang jangan kita lihat sebagai sesuatu yang menghalangi kita untuk sukses. Yang harus kita lihat, masalah itu adalah sesuatu yang harus kita lalui untuk bisa menjadi sukses. Makanya setiap masalah yang kita hadapi itu hanya membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin expert di bidang ini. Nah, contoh kalau misalnya bagi hasil, yang namanya bisnis, kalau yang syariah kan yang dibagi itu keuntungan bersih. Ya alhamdulillah karena sudah lama kita jalani, kita juga sudah expert, kan simple bisnis itu. Begitu kita pakai, kita mau berinvestasi, nomor satu kita hitung dulu luasan marketnya. Karena bisnis itu memang harus menghasilkan omset. Omset itu dari market. Jadi pertama kita bisnis harus kita hitung ada berapa market di sekitar situ. Hitung orangnya. Saya tadi sudah bilang kan radius 2 km itu tipikal bisnis laundry seperti itu. Sama seperti tambal ban atau pom bensin ya. Nggak ada yang dibilang langganan tambal bannya. Di mana bannya bocor, di situ dia tambal. Nggak ada langganan saya di sana. Saya dorong aja motor sampai sana. Laundry juga seperti itu. Nggak ada yang namanya sebenarnya pelanggan loyal yang kalaupun dia pindah rumah, dia tidak pindah langganan laundry. Tetap aja biasanya dia pasti pindah memilih mana yang di sekitarnya yang paling cocok menurutnya kan. Ya, karakternya residensial ya. Ya, betul Pak. Kita hitung marketnya. Setelah hitung marketnya, berarti kita sudah bisa hitung berapa mesin yang dibutuhkan, berapa biaya investasi. Dari situ kita hitung berapa target yang kita buat, dari target kita hitung berapa strateginya. Akhirnya setelah itu kalau sudah ada strateginya dan menarik dan masuk akal, kita jalankan. Begitu jalan dan sesuai dengan harapan kita, bisa mengejar target yang sudah kita buat tadi, baru kita tawarkan ke investor lokal, namanya warga sekitar di sekitar untuk menjadi investor. Jadi bukan kita kumpulkan dana dulu untuk mendirikan bisnisnya. Setelah itu kita coba-coba, meskipun itu nggak ada masalah kan, banyak juga yang seperti itu. Tapi yang kita buat, berdirikan dulu laundrynya, baru dengan pengalaman yang sudah kita buat menghasilkan keuntungan yang menarik, yang dimana keuntungan itu 50% kita kasih ke investor, nilainya tetap jauh lebih menarik daripada bunga bank. Akhirnya kita menjadi solusi, istilahnya ya bagi saya sih muslim, bagi kaum muslimin atau secara umum bagi warga Indonesia untuk memproduktifkan dananya yang hanya tersimpan di bank karena dia punya uang tapi tidak punya waktu untuk berbisnis atau tidak punya keahlian berbisnis. Ujungnya tersimpan di bank dan hanya ya memutar bisnis riba istilahnya kan, tidak terlalu memutar perekonomian, menyimpan uang di bank itu, ya kan? Tapi dia menggeser ke bisnis ini yang akhirnya menghasilkan keuntungan yang menarik, jauh lebih menarik pada bunga bank, lebih berkah, memutar juga perekonomian karena akhirnya terbeli juga sabun buatannya UMKM, terbeli lagi parfum buatan UMKM, plastik bahkan juga membuka lapangan kerja. Jadi bagus sekali bisnis ini dibuat. Bahkan yang saya buat ini kerjasama dengan PMI, saya buat bisnis, setelah itu saya jual, begitu dia menguntungkan, kita jual ke warga sekitar, keuntungan 50% untuk investor, 20% ini untuk pengelola, 30% untuk PMI. PMI akhirnya dia bisa punya bisnis, yang tanpa dia keluar uang, tapi ada keuntungan yang dia dapatkan setiap bulannya. 30% dari keuntungan bersih. Pengelola ini 20% adalah orang-orang yang lulusan dari, ada kan kita buat juga namanya SML, Sekolah Manajemen Laundry. Kita banyak belajar dengan yang lain. Kenapa harus buat sekolah manajemen laundry? Karena kita bikin banyak laundry yang butuh semacam manajer atau pengelola yang sanggup menjalankan bisnis itu dengan kokoh fundamentalnya, menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan target, tapi dia tidak digaji, dapatnya dari bagi hasil. Akhirnya dia semacam istilahnya kayak inkubator pengusaha lah. Dia masuk sekolah di situ, kita jamin dia pasti dapat kerja, tapi dia mengelola bukan pegawai. 50% dari keuntungan bersih itu yang untuk investor. Tinggal dibagi aja. Karena ada dari 250 juta itu, kita bagi 1.000 lembar saham, jadi per lembarnya 250.000. Jadi bagi hasilnya sampai pecahan 250.000 ya. Kenapa harus 250.000? Kenapa kita bagi 1.000? Supaya nilai investasinya kecil. Supaya orang kecil sekalipun, ada yang tukang gojek, ada yang pokoknya uangnya nganggur di bank, kalau 250.000 akhirnya mending saya geser dia ke bisnis ini. Yang lebih menarik,
karena yang kita buat ini yang terakhir, ada juga untuk masjid kita buatkan. Jadi bukan saya yang punya, akhirnya saya serahkan ke mereka. Kita berdirikan itu bisnis sampai menghasilkan keuntungan yang menarik. Setelah itu kita jual. Kita jual ke mereka dan ini miliknya PMI. Jadinya jargonnya situ basmi kuman lawan COVID bersama PMI. Tapi orang akhirnya berpikir kalau saya berinvestasi di situ, keuntungannya lebih menarik para bunga bank dan lebih berkah, sekaligus saya berdonasi untuk PMI. Jadi orang berpikir, lebih bagus saya investasi ke sana daripada saya simpan uang di bank. Keuntungannya berarti kan ada ya berapa tadi? 250.000, berarti ada 1.000 investor. 1.000 lembar saham, tapi maksimal 20 lembar per orang. Jadi kalau yang punya uang kecil, ya ambil 1 lembar. Tapi kalau uangnya banyak, boleh ambil 20 lembar, tapi nggak boleh lebih. Karena organisasinya bagaimana itu dibuat? Kan itu kan banyak ya. Crowdfunding itu versinya banyak sekali ya. Jadi ada yang 1 jutaan, ada yang hanya mau 100 jutaan, ada macam-macam. Ini sampai habis 200. Nah, jadi kalau membangun organisasinya juga berbeda-beda karena support system itu menentukan jumlah kepala itu kan jumlah ekspektasi yang paling susah di manajemen makanya manage, ya. Itu pertanyaan yang menarik dari Pak Andre. Tapi intinya simpelnya seperti ini. Yang dibagi itu kan keuntungan bersih. Ya. Dan ini bisnis ini terbagi dari ada investor. Investor ini dia membiayai bisnis ini berdiri, tapi tidak ikut mengelola dan tidak ikut mengambil keputusan, hanya membiayai dan mendapatkan keuntungan dari bagian investor. Pasif. Kalau dia setuju ikut, kalau tidak setuju ya jangan ikut. Itu saja di akad anunya. Jangan sampai dia mau karena uang saya 2.500.000, saya mau deh sabun saya yang dipakai. Saya harganya dikasih murah untuk saya. Enggak, dia cuma investasi. Enggak ada pengaruh sama bisnis. Yang kedua ada dari investor, yang kedua ada pengelola. Pengelola ini yang menjalankan ini bisnis sampai dia bisa mencapai target. Pengelola ini orang-orang yang lulusan dari sekolah manajemen laundry yang kita buat. Alhamdulillah saya bisa. Apakah mereka memiliki badan hukum? Ya, apakah ini bisnis. Identitasnya ada badan hukum. Jadi gini, jadi bisnis ini punya dari PMI, Palang Merah Indonesia. Dia kalau yang ini kan kita buat untuk PMI, ada juga kita buat untuk masjid, ada juga kita buat untuk pesantren. Jadi yang punya ini PMI, jadi istilahnya kami jual ke PMI supaya keuntungan. Jadi memang harga modalnya itu barang setelah dia menghasilkan keuntungan yang stabil, baru kita jual ke PMI, di PMI nantinya dapat persen dari keuntungan bersih. Sekitar yang ikut berinvestasi. Jadi ini sebenarnya. Oke. Jadi itu ownership-nya PMI, gitu ya? Ini satu cara juga ya untuk membuat itu menjadi kepemilikannya jelas, investornya jelas, jadi yang pengelolanya jelas. Ada tiga yang berbeda ya. Yang pertama investor yang membiayai ini bisnis, yang kedua pengelola yang menjalankan ini bisnis sampai dia capai target, yang ketiga PMI sebagai founder, pemilik dari ini bisnis. Jadi PMI nantinya akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan rutin setiap bulan. Dia bisa mendapatkan keuntungan rutin sebanyak 30% dari keuntungan bersih. Dengan apakah itu berarti dia menyumbangkan lokasinya? Enggak ada. Enggak ada. Ini memang kita dedikasikan untuk supaya PMI dapat pemasukan yang rutin setiap bulan. Jadi memang kepemilikan aset. Aset siapa yang punya? Ya. Halo? Aset siapa yang punya? Kepemilikan. Aset. Aset itu milik investor. Jadi gini, aset ini milik founder, bisnis ini milik founder. Tapi bisnis ini di akhir selama dia terus berjalan, investor terus mendapatkan keuntungan. Kecuali investasinya dikembalikan. Kecuali investasinya dikembalikan oleh PMI. PMI bahkan bisa sebenarnya
mengembalikan semua dana investor bila keuntungan 30% yang dia terima tidak dia gunakan, dipakai untuk membeli kembali sahamnya investor. Jadi investor selama dananya belum dia dikembalikan, dia terus mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dananya sudah dikembalikan, selesai. Tapi memang kemarin keputusannya akhirnya biarkan saja terus berjalan, biar ini bisa menjadi ikut memutar perekonomian dan ikut membantu warga sekitar dalam berinvestasi. Daripada uangnya, jadi ini konsepnya kita bukan mencari uang dari uang yang besar, kita bukan mencari uang yang besar dari sedikit orang. Jadi memang dipecah sangat kecil supaya orang-orang yang uangnya kecil bisa ikut berinvestasi juga di situ. Kita juga batasin investasinya kan satu orang itu maksimal 20 lot, 20 lembar saham. Karena yang kita cari bukan jumlah uangnya yang banyak, tapi jumlah orang. Semakin banyak orang yang terlibat di bisnis itu, semakin kokoh bisnisnya berdiri. Karena semua investor pasti berpotensi menjadi customer, menjadi marketing, dan juga pasti mendoakan bisnis ini. Ya. Itu baru yang PMI. Kita ada juga buat masjid. Yang di PMI ini ada PT-nya, ada badan hukumnya, bahkan dia diplenokan di PMI Kota Makassar. Tutup. Bahkan kemarin kita juga sudah sempat koordinasi sama Pak Yusuf Kalla, bagaimana caranya bisnis seperti ini bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia supaya PMI bisa berdaya, dia bisa terus menjalankan program-programnya tanpa menunggu dana dari pusat. Karena jangan sampai untuk nolong orang saja harus nunggu dana dari pusat baru bisa bantu orang. Makanya kita yang di proyek pertama ini kita buka di semua kecamatan di Makassar untuk yang keuntungannya ada untuk PMI, di mana modalnya berasal dari warga sekitar. Yang uangnya nganggur di bank, yang keuntungannya nantinya jauh lebih menarik pada bunga bank dan lebih berkah. Ini nanti bersinggungan dengan polisi OJK bagaimana ya? Itu pengumpulan dana masyarakat kan ada regulasinya. Kita sudah bahas itu. Jadinya tidak ada masalah dengan OJK. Karena begini, per titik itu, jadi ini bukan bisnis saya jadinya. Ya. Kita dedikasikan untuk PMI. PMI juga sudah plenokan di Makassar sini. Jadi setiap kecamatan semacam kayak unit bisnis dari PMI, tapi dananya dari warga sekitar. Jadi ya paling sekitar berapa orang lah kan, karena maksimal 20 lembar satu. Kemarin kan orang mau ambil langsung banyak kan, tapi kita batasi 20 lembar saja per orang. 20 lembar berarti 10 juta ya? Ya sekitar begitu. 20 lembar 5 juta kayaknya. Kan 250.000. Oh iya 250 ya. Ya 5 juta maksimal. Akhirnya ada juga yang ambil 1 lembar. Saat banyak orang berinvestasi di situ, bisnisnya jadi lebih kokoh. Kalau masalah dengan OJK-nya kita sudah koordinasikan juga, semuanya tidak ada masalah. Karena di setiap kecamatan ini masing-masing jelas kepemilikannya PMI kecamatan, bukan lagi ada di sana lagi yang miliknya. Jadi kayak semacam koperasinya. Ya. Cuman karena kita ada istilahnya keahlian dan sumber daya di sini, baik sumber daya manusia yang kita siapkan, sumber daya peralatan, suplai semuanya, bahkan kita ajarkan bagaimana caranya kita memutar bisnis yang memproduktifkan dana nganggur masyarakat yang tertinggal di bank tadi. Ya. Tapi dengan menggunakan nama PMI, karena PMI juga nanti yang dapatkan keuntungannya, akhirnya banyak yang berpikir kalau saya berinvestasi di sini jauh lebih menarik dan sekaligus saya berdonasi. Bahkan di sisi investor, di sisi customernya juga banyak yang berpikir kalau saya nyuci di sini ya sekaligus saya sekaligus saya berdonasi untuk kemanusiaan. Yeah. Nah, bisnisnya jadi semakin menarik juga baik bagi customer maupun bagi para investor yang juga kebanyakan menjadi customer juga. Seperti itu. Oke. Yang menarik juga kita ada buat juga di lapas. Di lapas kalau masjid sama pesantren kita masih koordinasikan ini, mungkin bulan depan sudah yang pertama begini. Di lapas itu kan ya, lapas itu kayak asrama sebetulnya kan, lembaga pemasyarakatan. Di situ kan ada orang ya, yang kayak pakai asrama baju, sudah banyak
Yang dimanapun ada market, di situ ada omset. Nah, ini kita harus jeli melihat itu. Mau pandemi atau tidak pandemi, bajunya pasti dicuci. Bahkan kalau kita bisa hitung dengan baik, dengan sistem yang benar, mencuci di laundry itu jauh lebih murah biayanya dibanding mencuci sendiri di rumah. Kalau ada yang bilang lebih murah mencuci sendiri di rumah, itu karena dia anggap tenaganya tidak ada harganya. Ya, tidak Ya kan? dihitung. Tidak dihitung tenaganya. Begitu kita bisa menjelaskan bahwa lebih murah mencuci di laundry, sudah pasti semua market itu akan menjadi customernya kita. Apalagi kalau market tertutup seperti itu di lapas. Kita tinggal bikin laundry, di situ kita tinggal hitung berapa jumlah orang di sini. Ada 1.400 di lapasnya itu kan. Kalau 1.400 kita anggaplah sepertiganya saja atau seperempatnya saja. Berarti 300 orang. Berarti ini butuh 300 orang, berarti butuh sekitar 8 mesin. Butuh sekitar 9 mesin. 9 mesin ini dibiayai dari sipir-sipir patungan. Di patungan semuanya ada 150 sipir, berdiri sebuah laundry di situ yang setelah dijalankan dengan market yang sudah jelas, ternyata keuntungannya luar biasa. Sini sudah tambah mesin lagi. Akhirnya kita memproduktifkan dana nganggurnya para sipir, bahkan sekali dana nganggurnya para sipir yang tadinya tersimpan di bank menjadi sebuah bisnis produktif, menghasilkan keuntungan dan juga menjadi solusi bagi penjara di situ. Bahkan penjaranya jadi keren. Katanya kemarin ada kunjungan, bilang, ini katanya lembaga pemasyarakatan yang paling keren laundry-nya. Nah, bahkan kalau mau dipahami, laundry itu di masa pandemi ini bisa kita anggap sebagai tempat untuk menghilangkan kuman. Karena semua baju yang masuk ke laundry pasti bebas kuman. Artinya semua proses yang ada di laundry itu mematikan kuman. Mematikan kuman. Betul. Jadi itu jadi keunggulan juga kalau kita benar kita melihat peluang. Bukan kita lihat masalahnya, kita melihat peluangnya. Ya, betul. Dalam ekonomi Indonesia itu kalau krisis, kalau kita perhatikan memang itu yang menopang kan 97% UMKM. Jadi hanya yang besar sama yang kecil yang survive. Yang tengah itu habis. Jadi kena macam-macam gitu kan. Nah, ini laundry ini menarik karena dia konsepnya skalanya itu UMKM gitu. Laundry yang sangat besar bermasalah banyak sekali karena dia menangani industri, menangani apa yang terdampak semua sehingga banyak yang kolaps. Kalau kita belajar dari Malaysia misalnya, Malaysia terpukul luar biasa sehingga Malaysia sangat agresif dan sangat ngiler mengincar pasar Indonesia. Ya, di Jawa Tengah, di Jogja itu mereka buat agresif sekali, sudah hampir 20 titik dengan suatu konsep yang memutar dana yang cukup besar gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan Pak Andreas, bahwa dari luar negeri pun sudah melihat bahwa bisnis laundry di Indonesia itu keren sekali marketnya. Jangan sampai para pengusaha laundry sebaliknya. Para pengusaha laundry yang memang mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tempat merubah mindset yang benar, akhirnya mereka melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang ya tanda-tanda kiamat kecil lah, yang akhirnya sudah nggak ada lagi yang bisa dibuat. Kita cuma bisa pasrah ya, kalau ya akhirnya gini, laundrynya nggak ada target, sekedar yang penting ada dikerjakan, ya uangnya ada tapi sekedar hidup saja akhirnya. Padahal dari luar negeri kita ada datanya loh, dari Singapura ada, dari China ada, dari Malaysia juga ada, Vietnam juga ada. Melihat pasar Indonesia yang kalau kita tidak berbenah, saya bahkan khawatir para pengusaha laundry UKM yang tidak mempersiapkan dirinya, begitu mereka masuk langsung otomatis bisa kolaps. Karena dananya banyak dan mereka siap bakar uang sampai pada titik di mana UKM tidak bisa bergerak lagi. Kan kita lihat banyak bisnis yang masuk ke Indonesia dengan uang yang cukup dia bisa mematikan dulu UKM setelah dia cari untung. Awalnya jual murah bahkan rugi, dia tidak ada masalah. Yang penting mati dulu semua UKM-nya. Nanti setelah mati UKM-nya baru kita cari untung. Nah, makanya salah satu cara untuk mengcounter bisnis kapitalis seperti itu yang duitnya banyak yang siap bakar uang, kalau kita punya market sendiri. Siapa market saya misalnya yang tidak akan benar? Saya punya investor ratusan orang di setiap laundry yang membiayai laundry ini, yang kalaupun ada kapitalis mungkin yang siap jual murah sampai yang lain mati, insya Allah saya punya market investor
ya nggak apa-apa deh, lebih mahal kan itu laundry saya sendiri. Yang bahkan dia bisa ajak semua keluarganya, kenalannya, kamu laundry di sana, itu punyanya bangsa Indonesia, yang mempekerjakan orang Indonesia, yang membeli sabunnya UKM Indonesia. Meskipun Mesinnya tempatnya dari murah, Amerika. karena kita belum bisa bikin mesin sendiri, Pak. Ya, ya. Artinya memang di era global itu nasionalisme tetap kita jaga, tapi ada Harus, perspektif Pak. ya. Ya. Ada perspektif memang. Ini kan globalitas itu menunjukkan bahwa satu kena, yang lain terganggu dan sebagainya. Iya, kita sudah Harus lihat ada kan di Jogja, di Jakarta, berpikir begitu yang memahami. kapitalisnya masuk, KO semua UKM-nya. Yang akhirnya untuk besar tidak bisa, untuk mati dia saya nggak masih mau. ada di Jogja, masih ada 2. Iya. Saya bikin ngajak berantem di sana. Wah, makanya petarung-petarung seperti ini yang harus kita perbanyak. Kita sampai bikin. Begitu kita bikin banyak laundry, berarti kita butuh banyak petarung, istilahnya pengusaha laundry. Kita bikin lagi sekolahnya. Setelah itu saya bahkan yakin, ya alhamdulillah semua akan lolos. Saya bahkan lebih yakin bahwa lulusan dari sekolah manajer laundry yang kami buat, sebenarnya sih untuk kepentingan internal saja, karena kita bukan buat banyak laundry yang kita buat untuk PMI, berarti harus kita buat juga pabrik orangnya. Betul. Yang siap untuk bertempur kalau nantinya ada serangan. Nah, kita buat seperti itu. Kalau UKM saja tidak mau belajar, kan sering kita dapat itu. Kita buat pelatihan-pelatihan gratis, kebanyakan UKM tidak datang. Nah, kita buat berbayar, mereka bilang terlalu mahal cari uang. Padahal ya semuanya untuk kembali lagi. Yang tidak belajar. Karena perspektif untuk investasi leher ke atas itu baru pada sebagian ya. Di UMKM itu hanya mungkin 20%. Ya, 20%. 80% sibuk dengan operasional, meninggalkan tempatnya saja tidak bisa. Bagaimana itu yang jadi masalah. Bisa Kalau belajar bisnis gitu ya. tidak ada SOP-nya, tidak ada sistemnya, akhirnya bisnisnya hanya jalan kalau dia ada. Kan biasa kita lihat ownernya baru keluar aja sudah ditelepon, Pak, sabun habis, Pak, gas habis, Pak, ini listrik habis. Ini kita sampai bingung, ini bosnya yang mana ini? Kayaknya dia pegawai ini. Siapa yang disuruh siapa? Ya, sebetulnya perspektif dasar kalau berbisnis itu kalau teman-teman pernah belajar baik, misalnya salah satu perspektif dasarnya memahami cash flow kuadratnya Kiyosaki ya. Itu kan sudah 21 tahun ya. Jadi itu udah fundamental sekali. Jadi kita itu ada di kuadran mana nggak penting mulainya, tetapi kita harus tahu kita bergeraknya ke kuadran mana. Gitu ya. Itu yang penting. Jadi sekarang kita di mana itu tidak penting, tetapi kita bergerak ke arah mana itu menjadi satu hal yang penting gitu. Bahkan yang kita bikin bagaimana caranya orang-orang yang tidak tahu mau ngapain sekalian jadi investor aja deh, Pak. Karena kita punya bisnisnya yang sebenarnya cuman butuh dana, cuman butuh investasi supaya bisa berkembang. Karena kita sudah hitung, di sini ada orangnya, berarti di situ ada market, di situ ada omset. Kalau dibuka di sini, insya Allah pasti berkembang. Cuman kita terbatas di dana. Ya paling kita cuma bisa bikin 1 atau 2 laundry. Kita bikin dulu, begitu menguntungkan, kita lepaskan untuk PMI. Jadi dia ada, bahkan kita coba ini yang baru setelah lapas dan PMI, kita buat coba untuk rumah ibadah. Jadi setiap masjid misalnya kita bikinkan laundry, keuntungannya untuk masjid dibiayai dari jamaah warga sekitar, yang bagiannya 50% untuk investor, 30% untuk masjid, 20% untuk pengelola. Kita juga sudah kerjasama dengan pesantren. Semuanya itu akhirnya bukan milik supermarket laundry lagi. Jadi istilahnya daripada supermarket laundry menjual kebutuhan laundry, mending kita bikin jualnya bukan lagi paket usaha laundry, tapi peluang usaha laundry kita jual ke warga sekitar, tapi bisnis ini sudah berjalan. Bukan sekedar mau tidak beli paket 300 juta, paket 200 juta, tapi keuntungannya belum tahu juga. Kita bikin dulu. Setelah itu kita jalankan menghasilkan keuntungan, baru kita jual. Yang tujuannya yaitu tadi memberikan pemasukan rutin kepada lembaga sosial atau lembaga keagamaan yang dimana investasinya berasal dari warga sekitar yang punya duit nganggur, tapi nganggur di bank, tapi dia tidak punya waktu berbisnis atau tidak punya keahlian berbisnis. Kita ada kejadian juga
ini ada baru-baru juga kan. Kita butuh kita bikin, tapi ini bukan laundry sih, kuliner. Kita butuh 1,1 M. Tapi karena kita yakin di sini investasinya bagus dan memang harus kita memutar perekonomian di daerah itu dengan cara membuka bisnis kuliner. Kita buka dengan investasi 1,1 M, itu cuma butuh 15 hari sudah terkumpul 1,1 M. Ternyata setelah dilihat di dana penampungannya, yang nyetor dana ke situ sekitar hampir 1,4, 1,3 lebih. Artinya banyak sekali, ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang punya dana tapi tidak tahu dia mau ngapain. Begitu dia ada peluang investasi, dia masukkan ke situ. Banyak dana nganggur yang tidak tahu mau diapakan, hanya tersimpan di bank. Begitu kita buka narasi, ini untuk memutar perekonomian, membuka lapangan kerja, yang keuntungannya jauh lebih menarik pada bunga bank dan lebih berkah, berputar. Cepat sekali perputarannya. Jadi Indonesia sebenarnya tidak kekurangan apapun untuk bisa bangkit. Hanya kekurangan orang-orang yang mau menggerakkan orang lainnya agar kita sama-sama bisa bangkit keluar dari pandemi semacam ini. Kalau kita bisa lah. Ya, ini bahasanya sudah bukan bahasa pengusaha laundry, ini bahasa motivasi ya. Jadi ada 3 hal tadi yang dibicarakan. Yakin itu tumbuh dari karakter dan kompetensi. Karena harus dibangun amanahnya itu bisa dibuktikan. Karena yakin itu bahasa keyakinan, bahasa iman ya. Sementara bukti itu bahasa sejarah. Jadi sebuah keyakinan harus dibuktikan, kemudian meningkatkan kompetensi dengan sekolah tadi, menumbuhkan lagi keyakinan. Ini interaksi yang dinamis untuk bisa mendapatkan dukungan-dukungan yang lebih luas gitu ya. Karena keyakinan harus ada kalau orang memulai sesuatu ya, tetapi keyakinan itu bukan fakta, bukan data empiris ya. Jadi harus dibuktikan, dikuatkan lagi, dibangun kompetensinya, karakternya amanah, diyakini lagi, terus berputar begitu ya. Ini menarik, mungkin ada yang mau kasih tanggapan semua, jadi terdiam ini kalau sudah dengar Cahaya dari Timur bicara ini. Ada Pak Nyoman, saya silakan Pak Nyoman mau kasih, ya silakan Pak Nyoman. Mungkin Pak Nyoman boleh kasih dua patah kata menanggapi kasih perspektif lah sebagai orang yang terbangnya banyak itu. Kalau nggak salah Pak Haidir dulu pernah dimarahin Pak Nyoman nih, kalau nggak salah nih Pak Nyoman ya. Ya, saya diajarin bagaimana menghitung HPP, Bu. Akhirnya. Terima kasih banyak. Pak Haidir, saya nggak nyangka Bapak begitu cepat maju. Bapak begitu lancar untuk ngomong tentang laundry. Ya, luar biasa. Luar biasa Bapak. Ide-ide sebenarnya yang bilang dari santren, TNI atau masyarakat itu adalah menjadi investor, itu sudah dulu saya punya ide itu. Masyarakat jadi investor dan dia sendiri adalah menyuci di sana, dan dia sendiri juga bahkan jadi karyawan di sana. Yang kita butuhkan dulu saya katakan basic need daripada karyawan itu yang terpenting dulu. Basic need-nya berapa? Setelah gitu tempatnya dia dijadiin tempat laundry. Dan dia bekerja di sana ya. Dan kita tinggal kasih mesin. Nah, itu ide saya dulu, tapi ternyata Bapak sudah lebih dahulu, karena mungkin saya menganggap dulu bahwa laundry ini apaan sih gitu loh. Ternyata enggak. Karena berpikirnya kita laundry pabrik gitu ya. Jadi itu banyak teman-teman saya laundry pabrik yang mengatakan bahwa ngapain lu pakai laundry ecek-ecek? Ternyata bukan. Seninya itu yang kita dapetin. Kalau dari value uangnya ya nggak seberapa ya, cuman seni untuk kita berorganisasi, seni untuk kita bagaimana mencoba untuk menghandle komplain itu luar biasa banyaknya. Dari situlah kita tahu bagaimana kita sabar, bagaimana kita educated orang, sampai orang itu akhirnya oh ya benar gitu ya. Nah itu di sini saya dapat. Kalau pemainnya laundry saya dulu waktu di hotel ya gampang sekali. Kita kenal dengan semua departemen head. Kalau dia mengatakan, apa kabar? Itu aja kita artinya udah ditegur kan. Kalau ini enggak. Yang namanya customer yang kecil-kecil itu marah ya marah.
Nah, dari sanalah kita bisa akhirnya bagaimana kita evaluasi diri kita. Bagaimana kita evaluasi dengan karyawan kita. Dengan adanya komplain itu, kita tahu. Dan karyawan juga harus tahu, itu lo komplain lo. Apa yang salah lo, jangan begitu lagi lo. Kan gitu ya, seperti itulah kira-kira. Tapi satu hal buat Pak Haidir, saya salut, walaupun dulu pertama kali kita kenal, saya sempat bully Bapak habis-habisan. Ya, Pak. Saya bilang, terima kasih, ini Pak. Pelajarannya saya lupa itu, Pak. Nggak punya visi misi, apa sih ngomong apa sih ini orang, kan saya sampai segitu dulu. Itu ternyata saya salah. Bapak sekarang jauh lebih daripada saya, Pak. Salut, Pak. Terima kasih. Ya, ini Pak Nyoman ini jagoannya bisnis laundry ya, yang kalau di bisnis laundry ini dikenal sudah sangat, jam terbangnya sudah sangat tinggi, banyak pengalaman dan menangani terutama B2B ya. Jadi ya itu tadi bukan jenis konsumen tapi organisasi, industri, perhotelan dan sebagainya ya. Nah, saya kira jenis industri seperti ini yang memang agak goncang dengan proses pandemi karena itu recovery-nya, prosesnya tidak bisa sebentar. Itu yang saya bilang tadi ya. Tetapi yang di bawah ya dalam skala mikro kecil itu lebih lentur karena memang menghadapinya peritilan gitu. Nah, kalau di manajemen ini dengan baik, kompetensi yang baik, karakter yang baik, dia justru saat ini menjadi inspirasi, walaupun tetap aja skalanya bukan skala industri lah ya. Semangatnya mungkin semangat industri, tapi skalanya itu bukan skala industri. Putarannya itu bukan triliunan ya. Kecuali kalau dikumpulkan bersama ada perspektif. Nah, ini sedang bergerak, jadi itu sebabnya juga saya banyak menangani teman-teman karena pikiran saya bagaimana yang dalam skala mikro bisa naik menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Setelah itu saya lepas gitu ya. Jadi orang-orang yang saya tangani itu selalu levelnya mikro, didorong, dibantu untuk jadi kecil, yang kecil jadi menengah. Setelah itu saya cari yang lain gitu ya, karena ingin memperkuat proses-proses itu, menolong dari apa yang bisa kita lihat ditransformasikan ya, karena itu kan soal yang paling penting itu sistem berpikir sebetulnya. Sistem berpikirnya tadi satu jurus yang sangat kuat digunakan oleh Bung Haidir tadi adalah goal setting. Goal setting itu cuma satu saja jurus dalam proses untuk orang punya drive yang kuat, dan kebanyakan yang kuat goal settingnya laki-laki, entah kenapa ya. Itu statistik ya. Kalau perempuan lebih kuat dalam nurturingnya, yang punya goal setting itu di asosiasi saya lihat juga tidak banyak, sehingga kalau ada itu menonjol. Yang punya goal setting misalnya ini ada nih si Kak Widya Kada ini ya. Nah, Bu itu Eva juga Pak, Bu Eva. Kuat. Nah, kalau Bu Eva bahkan sudah merintisnya pokoknya ke tempat yang orang nggak mau, dia lihat lah ini peluangnya, dia jajaki gitu ya. Karena dia punya sampai perspektif dia itu global juga gitu kan. Ya, gitu. Itu gimana itu Kak Widya mungkin juga mau kasih ini, katanya ini gurunya, coba apa yang udah dipelajari, kasih komen. Halo Pak Haidir, kalau saya banyak belajar ya dari Daeng ini, terutama di Sirkah Laundry-nya. Salah satu inspirasi Cirebon Laundry bisa grow up sampai sekarang karena saya menerapkan ilmu yang di-sharing tadi tuh sama Daeng. Konsepnya ya investor ya. Kalau dulu ngerasa bisa jadi Superman, sekarang jadi super team pertama. Dan ya inspirasi banget yang benar-benar yang dikatakan oleh Daeng itu powerful banget ya yang saya rasain. Terus sekarang paling saya mau nanya nih sama Daeng. Silakan. Untuk bekerja sama dengan PMI itu pendekatannya gimana ya, Daeng? Begini, sebenarnya simple. Ini kalau benar cara menjelaskannya, PMI yang butuh kita. Maksudnya PMI yang butuh bisnis laundry. Karena PMI bahkan semua, kalau kita mau pahami semua lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan butuh pemasukan kan?
untuk membiayai kegiatan kemanusiaannya, khususnya PMI dulu ya. Nah, akhirnya kita kasih solusi. Bagaimana kalau saya bikin bisnis yang keuntungannya 30% untuk PMI? Nah, terus PMI jawab, 30% ini kan bisa dipakai untuk membantu donor darah dan lain-lainnya. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk supaya saya bisa dapat 30% itu? Saya serahkan ini bisnis ini kepada PMI, tapi mereka akan membantu mempromosikan bisnis ini ke orang-orang yang ada di jaringan PMI. Akhirnya nanti dokter-dokter nyuci ke situ, rumah sakit yang non infeksiusnya nyuci ke situ. Mereka mempromosikan di jaringannya dan begitu dia promosikan, orang langsung berpikir kalau saya nyuci ke sana, saya juga ikut berdonasi untuk PMI karena ada 30% untuk PMI. Akhirnya mereka setuju. Kita coba dulu 1 unit. Nah, buka 30 dari situ saya pakai dulu investasi sekitar 300 juta. Itu termasuk sewa tempat. Semua hitungannya bisnis, real. Bukan karena ini PMI minta tolong Pak harga sewanya dikurangi. Begitu karena ini PMI ini kita minta tolong sabunnya dikasih diskon. Enggak, semuanya bisnis real. Kita pakai 300 juta. Maaf, ini berarti outlet untuk di PMI-nya, di office PMI-nya langsung ya? Bukan. Kita buat di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan kan PMI juga ada PMI kecamatan kan. Jadi rencananya kita buka ini sudah juga sepaham kita sudah ada MOU-nya kemarin dan ini diplenokan di PMI Kota Makassar kan. Yang setelah itu kita bicarakan juga sama PMI provinsi supaya dibuat juga di seluruh provinsi. Kemarin kita juga sudah pas Pak JK ke Makassar. Kita sempat juga wacanakan, tapi karena kesibukannya, bilang nanti aja kalau kamu ke Jakarta kita lanjut lagi bicaranya. Artinya saya bukan lihat berapa keuntungan yang saya dapatkan waktu ini program berjalan, tapi yang kita fokusnya berapa orang yang kita beri manfaat saat program ini berjalan. Berapa orang yang kita kasih pekerjaan, berapa orang yang kita putar duitnya, yang akhirnya bisa lebih bergerak perekonomian daripada tertinggal uangnya di bank. Jadi cuman gini saja. Setiap kecamatan nanti kita buka, keuntungannya untuk PMI 30%, dari keuntungan bersih ya, 50% untuk investor, 20% untuk pengelola. Kalau kami memang penjual peralatan laundry, tapi lebih naik lagi, bukan cuma peralatan laundry yang kita jual, tapi paket usaha laundry, atau bahkan sebenarnya sudah peluang usaha laundrynya, karena kita bikin dulu. Jadi PMI tidak ada keluar biaya sedikit pun, kita bikin dengan investasi 300 juta, begitu menguntungkan kita lepas. Jadi kembalikan duit saya 300 juta dengan menjual ke warga sekitar. Tapi ini warga sekitar cuma sebagai investor, bukan sebagai pemilik. Pemiliknya PMI, dan itu ada badan hukumnya, akhirnya dibuat sama PMI. 50% untuk investor, selama investor diuntungkan, semua pihak diuntungkan, investor diuntungkan, pengelola juga diuntungkan, PMI juga diuntungkan. Jadi tidak ada alasan untuk PMI menolak, bahkan mereka yang butuh. Investor butuh kami, PMI butuh kami, pengelola juga seperti itu. Maksudnya butuh bisnis ini. Jadi investor diuntungkan karena 50% dari keuntungan bersih jauh lebih menarik pada bunga bank. Hitungannya itu masih setara dengan 4%. Tadi saya bilang minimal 5%, tapi ini masih 4%. Bunga bank saja kan cuma 0,2, deposito 0,5. Bahkan 8 kali dari deposito, bunga bank cuma 0,2. Dan ini terus berjalan. Bahkan ada yang lebih keren lagi, ada orang yang waktu kita tawarkan, kalau yang PMI ini kan dia 350 juta, jadi per lembarnya 350.000. Waktu kita sampaikan, kalau Bapak berinvestasi di sini 350.000, 50% keuntungan bersih itu untuk Bapak. Nanti 30% untuk PMI, jadi sekaligus untuk berdonasi. Pas disampaikan seperti itu, dia bilang, kalau cuma 350.000 itu kan terlalu kecil. Lebih bagus keuntungan yang untuk saya itu kasihkan saja ke PMI semuanya. Jadi saya dengan uang 350.000 setiap bulan akan terus menyumbang berdonasi untuk PMI. Jadi pahalanya banyak, dia bilang gitu. Daripada cuma saya kasih 350.000 untuk PMI dikasih nasi kuning, dibelikan nasi kuning, besok jadi tai. Ya. Lebih bagus dia 350.000 berdonasi ke sini. Jadi modelnya bukan lagi investasi, tapi semacam kayak wakaf. Ya. Jadi dia tebus itu untuk supaya jadi milik PMI. Jadi PMI dapat 30% dan sebagian ini sudah menjadi sahamnya PMI. Oh ya, saya lupa juga, bahkan PMI pun membeli saham di sini. PMI ada sekitar, dia siapkan 50 juta, bahkan beberapa pejabat-pejabat PMI juga. Tapi saya bilang, jangan terlalu banyak pejabat, Pak. Yang saya butuhkan
orang-orang kecil, warga sekitar yang berpotensi menjadi market. Jadi akhirnya kita batasi, saya maunya orang-orang sekitar. Tapi karena semangatnya untuk membangun PMI ya seperti itu. Dan ini bisa diaplikasikan. Artinya saya mengajak semuanya. Ya, model seperti itu sebetulnya sudah jalan beberapa. Jadi ada teman-teman yang membiayai rumah yatim piatu dari bisnis laundry. Ada yang membiayai panti jompo tertentu dari. Jadi ide dasarnya sebetulnya mereka membuat melihat memaksimalkan uang yang biasanya selama ini mereka donasikan, gitu ya. Jadi saya punya beberapa klien juga yang begitu dijelasin mereka bilang, oh kalau gitu daripada saya sumbang-sumbang 100 juta setiap tahun, lebih baik saya boleh nggak saya dibantu bikin 300 juta saya kasih, tapi seluruh profitnya itu untuk rumah yatim di sana, untuk beberapa orang jompo yang namanya ini di sana misalnya gitu ya. Tapi ya bedanya yang harus dipahami supaya ini kokoh berdiri ini bisnis dan berkelanjutan, semua pihak yang terlibat harus diuntungkan. Pihak yang paling berperan di sini pertama investor. Jangan sampai kita cuma minta sumbangan untuk mendirikan sebuah bisnis. Lama-lama orang malas menyumbang. Padahal kalau kita kasih keuntungan 50% pun, jadi bukan menyumbang istilahnya, berinvestasi, keuntungannya jauh lebih menarik daripada bunga bank. Dan itu tergantung dari bagaimana kemampuan dari yang mendirikan ini yang awal, bahwa dia harus bisa menghasilkan keuntungan yang layak dan menarik, yang nilai 50% dari keuntungan bersih itu jauh lebih menarik daripada bunga bank. Akhirnya kita bisa menarik uang yang tertinggal di bank, yang hanya nganggur di bank idle di sana, tidak memutar perekonomian, tidak membuka lapangan kerja, menjadi sebuah bisnis produktif. Memutar perekonomian, membuka lapangan kerja. Meskipun hanya 50% dari keuntungan bersihnya untuk mereka, tapi itu jauh lebih menarik. Jadi masih ada 50%-nya, 20% untuk orang yang mengelola. Jangan sampai tidak ada yang mengelola. Yang mengelola ini kita bikinkan lagi sekolahnya. Jadi akhirnya nanti di sini, bisnis ini bukan punya kami, bukan punya supermarket laundry. Jadi semacam daripada saya jual mesin, belum tentu itu mesin menghasilkan uang, saya jualnya laundry. Yang laundrynya sudah menghasilkan uang. Kalau saya jual mesin saja, jual mesin 5, belum tentu mesin 5 ada SOP atau ada sistem yang bisa menggerakkan dia untuk menghasilkan omset dan profit. Tapi kalau sudah menjadi bisnis, yang saya siapkan pengelolanya dan sudah berjalan, saya jual 50% untuk investor, 20% untuk pengelola, 30% untuk PMI, di mana begitu PMI terlibat di sini, bisnis itu jauh lebih kuat. Karena ada rasa orang, kalau saya nyuci di situ, saya ikut berdonasi untuk kemanusiaan. Yang lebih keren, kalau saya berinvestasi di situ, saya juga sekaligus menyumbang untuk kemanusiaan. Bahkan akhirnya dia bilang, kalau gitu saya tidak usah investasi, saya nyumbang saja uang, daripada saya nyumbang 350.000 ke PMI, mending saya belikan PMI sahamnya. Karena ternyata PMI juga ikut membeli saham di sana. Cuman kan saya bilang kemarin, jangan terlalu banyak sahamnya dari orang-orang yang jauh dari lokasi. Saya mau orang yang sekitar situ. Akhirnya PMI pun ikut berkampanye, jalan ke sana. Relawan-relawan PMI itu hebat loh. Mereka tahu. Bahkan yang lebih keren lagi, ini program terbaru dari laundry itu, karena kan saya cuma mengawasi, dan pengelola ini yang dapat 20% tadi, targetnya dia harus menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang dibuat, yang sudah disepakati. Kalau tidak menghasilkan keuntungan sesuai target, dia boleh diganti sama lulusan lainnya. Akhirnya dia, bahkan pengelola itu bukan cuma menghandle satu, bisa handle 2 laundry, bisa handle 3 laundry. Itu yang tadi disebutkan menjadi semacam inkubasi bisnis. Benar Pak. Jadi dia menjadi inkubasi bisnis. Saya bahkan lebih yakin orang-orang lulusan dari SML yang sekolah manajemen laundry yang kami buat, itu dia lebih kokoh pemahaman fundamental bisnisnya dibanding para pebisnis UKM yang karena sudah daftar PNS 3 kali ditolak, sudah masuk Gojek juga sudah sedikit gajinya, akhirnya bilang ya kita jual motor aja deh, bikin laundry yang memang tidak ada dasar-dasarnya belajar tentang fundamental bisnis laundry.
Ya, Asal cuma ada mentornya, asal ada mentornya, Iya, asal ada mentornya. karena tidak Ya. mau juga, bahkan tidak mau berinvestasi di Ya. leher ke atas tadi. Betul, betul. Saya sendiri memegang 3 orang yang sedang dalam proses seperti itu. Jadi dia sebetulnya akan menjadi manajer laundry. Jadi base-nya itu base prestasi ya. Jadi berdasarkan dia tidak ada gajinya. Jadi dia harus mendapatkan itu persentase yang 20% sebagai pengelola itu, porsinya seperti apa dibagi. Jadi challenging itu inkubasi untuk micropreneurship ya. Skala mikro entrepreneurship. Kacamata. Baik, kelihatannya kita punya 15 menit terakhir. Jadi ada satu pertanyaan yang sangat teknis sebetulnya mungkin supaya bisa ini siapa Ganesh Aditya ini sempat bertanya apakah Bung Haidir bisa memberikan itu untuk formula hitungan depresiasi mesin. Ya, tadi kan bicara soal keuangan macam-macam, ngitung-ngitung. Dia tanya, boleh nggak dibantu gimana cara ngitung depresiasi mesin? Karena kalau saya nggak hitung depresiasi mesin ya. Saya hitung pakai sekian lama buang, gitu aja. Gimana itu? Silakan. Simpelnya seperti itu, Pak. Ya. Kalau kita tidak hitung depresiasi mesin, akhirnya hilang itu biaya, keuntungan jadi lebih besar setiap bulannya. Tapi kalau mesin rusak ya bisa kadang-kadang ada juga kan itu tergantung akadnya kan. Ya kadang-kadang juga ada 1 bulan tidak terima keuntungan gara-gara beli mesin investasi kan. Tapi kalau kita sisihkan terus biasanya sih ada 10% dari bagian investor itu kita tahan, 10% dari 50% bagian investor tadi ditahan untuk perawatan. Itu juga bisa seperti atau itu. penggantian nantinya. Tapi yang jelas hitungan depresiasi mesin itu harusnya berdasarkan biasanya garansi mesin. Kalau mesinnya garansi 3 tahun, mending kita depresiasi selama 3 tahun. Kecuali mesin cuci ya, kalau dari pengalaman yang dia garansinya cuma 1 tahun, tapi masih kuat sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun ya langsung saja ganti, dijual second, dijual second masih ada harganya, baru langsung ganti, ambil dari biaya depresiasi yang kita sudah siapkan. Atau langsung saja dibuat fix kalau mau. Langsung biasanya kalau yang model Sirka seperti ini, dari 50% bagian investor, kita tahan 10% untuk perawatan. Jadi ada ya seperti itu saja. Sebenarnya itu banyak cara. Yang jelas kalau kita tidak anggarkan depresiasi, akhirnya kan tidak ada pengeluaran. Profit itu jadi kelihatan besar setiap bulannya. Nah, cuman yang harus kita hati-hati, ada masa di antaranya itu yang keuntungan banyak tiap bulan, tapi tiba-tiba tidak ada 1 bulannya gara-gara kita harus ganti mesin. Betul. Iya. Yang jadi lebih parah kalau kita tidak persiapkan semuanya, dipakai saja sampai habis, terus tiba-tiba rusak mesin, usaha juga tutup karena tidak ada cicilan yang kasih. Itu jadi masalah. Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara tadi, salah satu cara pengukurannya kan berkaitan dengan kapasitas produksi. Nah, berkaitan dengan itu ada mesin peralatan. Nah, di Indonesia itu secara umum kita bedakan ada mesin peralatan dengan perspektif 2 tahunan, ada perspektif 5-8 tahun, dan ada perspektif di atas 10 tahun. Semua alat peralatannya itu beda semua, gitu ya. Nah, itu mungkin pelajaran yang lain bisa dibicarakan nanti. Nah, saya kira saya ingin merangkum beberapa poin penting dari sharing ini sebelum ditutup oleh Bu Eva nanti. Jadi yang pertama, kalau Anda lihat, ini bahasa yang disampaikan oleh Bung Haidir ini bukan bahasa pengusaha lagi, tapi bahasanya itu adalah bahasa memberikan inspirasi-inspirasi, gitu ya, mendorong. Anda perhatikan nggak ketika dia bicara tadi, kemudian beberapa Anda kemudian mengalami getaran-getaran, gitu kan? Karena ini bahasa orang yang jam gagalnya sudah sangat banyak ini ya. Dia mengkapitalisasi banyak kegagalan sehingga menjadi inspirasi ya. Nah, kalau belum itu biasanya drive-nya tidak akan kuat begini ya. Ini jatuhnya tadi kan 6 tahun pertama tadi 9 kali bangkrut gitu ya. Jadi dia boleh diundang untuk bicara bagaimana memulai usaha dan bangkrut secara cepat. Nah, itu dia bisa itu.
Jadi pertama itu ya. Yang kedua tadi interaksi di antara 3 hal ya, interaksi di antara 3 hal. Ada keyakinan, keyakinan itu bisa karena knowledge, bisa karena faith, bisa karena iman. Ada keyakinan. Keyakinan itu harus ada topangannya, dan topangan itu bernama karakter dan kompetensi. Jadi keyakinan yang tidak ditopang oleh karakter dan kompetensi tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan, kompetensi, dan karakter tadi harus melewati sebuah proses yang disebut pembuktian sehingga dia menjadi sejarah. Ya, keyakinan itu bukan sejarah, ya, tetapi ketika dia menjadi sejarah, dia menjadi sifatnya testimonial. Ada bukti. Saya bisa mengatakan bahwa ini begini. Contohnya adalah sudah past tense, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin membangun sesuatu, Anda bisa meniru pola ini, yaitu yakinlah terhadap apa yang Anda lakukan, bangunlah karakter Anda begitu kuatnya, bangunlah kompetensi Anda sehingga kalau perlu ikut sekolahnya, sekolah dalam arti luas ya, belajar apa saja, dan kemudian buat buktinya, buktikan gitu ya. Karena ngomong itu gampangnya minta ampun, apalagi orang yang mahir komunikasi. Tetapi kita tahu di industri laundry belakangan yang ngomongnya bagus sekali dari Solo itu luar biasa kasusnya. Cerdas, ya, cerdas. itu kan ngomongnya luar biasa karena dia orang sales, digitalnya oke, yang lain goblok okay, katanya Pak. Tetapi operasionalnya luar biasa. Dia kita takjub. Jadi sejak saya mendapat bisnis plan-nya, saya lihat ini plan to fail. Jadi memang direncanakan untuk gagal gitu. Jadi kalau gagal jangan kaget karena sejak bisnis plan-nya kita lihat itu plan to fail gitu. Saya pelajari itu memang kagum saya, ini orang punya itu tadi. Keyakinannya tidak menjadi bukti, ya. Nah itu penting. Itu saya kira catatannya 3 hal: yakin, kompetensi, karakter, buktikan. Kemudian putar lagi tuh, ya. Nah semoga semangat, tambahin ini, semangat dong Pak. Iya semangat dong. Yakin kalau nggak semangat gimana? Kayak Bu Eva itu semangat banget gitu kan menerjang badai. Ya. Silakan Bu Eva. Terima kasih Bung Haidir. Oke, Keren, ya. Silakan. Thank you Pak Andreas ya sudah memoderatori. Pak Haidir, thank you so much sudah mau berbagi ilmu yang nggak mungkin nggak semua orang mau berbagi ilmu ya. Mungkin mereka khawatir, waduh kalau nanti banyak orang tahu, terus gue punya saingan ya. As I know, sharing is caring ya. Jadi intinya bahwa setiap orang punya rezeki masing-masing. Malah mungkin kita, menurut saya ya, ketika kita berbagi, kita akan pasti apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau menurut saya ya. Terima kasih sama Pak Haidir sudah mau berbagi ilmunya yang mungkin belum tentu orang lain mau sharing ya, ilmu yang cukup hebat. Yang tadi Pak Nyoman bilang ide ini sebetulnya beliau sudah ada gitu, tapi ternyata Pak Haidir lebih dulu memulai. Nah, itu yang, dan saya tahu banget dari Pak Nyoman, Bu. Saya tahu banget dulu ceritanya bahwa Pak Nyoman bully Pak Haidir gitu ya. Jadi makanya saya surprise gitu ya. Pak Haidir sekarang menjadi orang yang paling dicari di wilayah Indonesia Timur gitu ya. Paling hebat gitu ya. Jadi apalagi kemarin baru aja memenangkan Bosman Laundry bersama Pak Apik dan teman-temannya yang lain. Dicari jadi di Indonesia Timur karena dia harus dikembalikan ke lapas tadi Bu, bikin bisnis di lapas. Benar-benar. Keren banget ya sharing-sharingnya hari ini, dan tentunya saya juga terima kasih Pak Nyoman yang sudah hebat masih mau mendengarkan gitu ya, mendengarkan memberikan waktu luangnya untuk masih mendengarkan sharing-sharing kita yang masih boleh dibilang menengah ke bawah jauh dari Bapak gitu ya. Ya, masih unyu-unyu. Itu harus dijadwalkan itu Pak Nyoman, jangan sampai nggak bagi sharing sama kita nanti ya. Sudah terjadwal. Jadi Bapak Ibu semuanya tetap stay tune di acara Laundry Talk karena kita sudah menjadwalkan orang-orang nggak hanya orang hebat, tapi juga beberapa orang yang kita bisa mendengarkan lah bagaimana mereka berbisnis laundry gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya atas nama ML Laundry Training Center dan juga Izilo mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, jadi kalau ada salah-salah kata atau hal yang tidak berkenan dari kita semua yang ada di sini yang sudah memberikan materi hari ini, mohon dimaafkan ya. Sukses selalu. Kita foto dulu. Ada Mas Kendi, tolong bantu di foto, screenshot.
Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Oke. Kita Foto rambut saya rapiin dulu. On cam. ya. Nah, itu Pak Aidil bagi WA-nya tuh. Indonesia Timur kalau mau nyari peralatan laundry, supermarket laundry Makassar. Oke, saya mulai ya. 1, 2. Oke, smile. Smile. Cuan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi juga. Ya, thank you juga Kakak Widya, luar biasa. Ya, Bye-bye. thank you.